dia adalah duda, punya anak satu yang meninggal. Terus? Iya, terus dia bilang suka kan sama aku, ngerayu-ngerayu aku apa? Dia tuh kerjanya di Pulau Batam gitu, Miss. Terus dia Oke. pengen cuti, katanya banyak yang apa kecelakaan di situ. Oke, dia pengen cuti, banyak yang kecelakaan di situ. Terus? Iya. Dia mau ngambil cuti pribadi, katanya pengen pulang, tapi tidak punya keluarga. Oke, setelah itu? Ya itu kan mereka itu saya supaya mau jadi apa? Jadi ya, pendamping dia gitu, Miss. Terus? Terus kan saya lama-lama kan mau, karena dia terus-terusan telepon saya tiap hari gitu. Oke, terus? Terus saya kan mengajukan cuti atas nama dia, terus disambungkan ke atasannya. Nah, namanya itu Terus? apa namanya, lupa saya. Suaranya kurang keras, Mbak. Suaramu pelan banget. Iya, namanya itu Pak Tony. Pak Tony siapa? Pak Tony Ilyas katanya. Itu nomornya kan. Terus saya kan ditelepon. Terus? Suruh bayar itu kan apa, alat transportasinya sebesar 12.500.000. Terus habis bayar itu kan dia, itu juga saya duitnya boleh hutang, Miss, ke bank. Utang dari mana kamu? Saya mau di bank itu Bubuan, Terus? Bank Taiwan. Terus? Sebesar 12.500.000. Karena kan saya apa, duitnya habis dikirim ke keluar, ya saya nggak punya uang, kata aku. Dia nyuruh hutang. Terus? Terus saya nunggu aja itu, Miss. Oke. Setelah itu kan, Terus? ya setelah sampai di darat kan katanya mau pencairan gaji. Nah, gajinya itu nggak bisa dicairkan karena harus bayar pajak, harus bayar apa namanya, ganti tanda tangan, bukan pajak kan. Karena yang pemohon itu kan harus ada tanda tangan aku gitu kan, aku kan nggak bisa pulang. Itu disuruh bayar 6 juta. Oke, 12 juta plus 6 juta, benar nggak? Iya, Nih. Terus? Nah, habis itu saya kan nggak punya uang, Miss, pinjam sama majikan. Itu dikasih. Habis itu katanya tetap nggak, ya banknya kan nelpon. Katanya nomor rekeningnya itu nggak aktif, itu harus dicairkan di apa, melalui cek. Ceknya itu kan nggak bisa dikirim ke situ, katanya misalnya di Jakarta, nggak bisa di itu di Batam. Nah, setelah itu apa, saya kan nggak punya uang lagi nih. Terus itu katanya ngambil apa, ceknya disuruh di itu di Jakarta, dari Jakarta ke Batam itu kan harus naik pesawat katanya. Saya dipintain lagi sebesar 5 juta, Miss. Oke, 5 juta terus? Ya, habis itu kan saya nunggu gajian kan, Miss. Mungkin saya pinjam lagi ke bank. Terus? Nah, habis di bandara saya dapat telepon dari nomor tersebut, katanya, benar nggak Ibu, ini apa namanya, kenal nggak sama orang ini gitu, yang saya jadi penjamin dia itu, Miss. Terus?
Terus saya bilang saya nggak kenal, katanya ini bawa senjata api, katanya kenal sama ibu. Kata saya nggak kenal Pak, kata kita kenalnya cuma di itu, nggak pernah ketemu, cuma kenal di Facebook doang, aku Pak. Cuma di itu, di WhatsApp doang, nggak pernah ketemu. Nah dia itu macam-macam saya, yang polisi ini. Dia kan udah bilang nggak pernah telepon aku terus-terusan, Miss. Terus dia bilang, saya tuh nggak percaya kamu itu polisi, masa polisi menggunakan nomor ini, kata saya. Masa polisi seperti itu, masa polisi nanti saya, kata saya kan suka gitu kan. Bukan ini penjahat, kata saya. Kalau saya bilang nggak kenal kan nggak kenal, terus diblokir nomor saya, dan orang itu pun yang menipu saya hilang kemana gitu. Nomor saya itu diblokirnya. Dan itu saya ada satu lagi, Miss. Maksudnya sama seperti kayak itu juga, tapi kan ini beda orang. Terus? Yang pertama itu kan inisialnya F, yang sekarang kan inisial K gitu. Jadi kamu tertipu 2 kali? Ya, dua orang yang berbeda sama yang sekarang itu. Sama yang sekarang ini saya belum selesai, Miss. Maksudnya belum selesai? Masih berhubungan. Terus? Nah, dia juga sama seperti itu. Katanya dia kenal di Facebook juga, terus kan lama-lama di ke WhatsApp. Habis itu, setelah itu saya jadian pacaran sama dia. Terus? Nah, sehari pacaran sama dia itu dipanggil bosnya. Habis dipanggil bosnya, dia itu bilang ke saya kalau mau dinaikin jabatannya katanya, tapi kontraknya ditambah 5 tahun, sedangkan dia udah kerja 4 tahun 8 bulan. Terus? Itu katanya nggak mau pulang aja sekarang, sekarang kamu harus ngambil keputusan, katanya mau atau tidak gitu. Terus? Akhirnya? Terus dia kan ya akhirnya ya dia mengundurkan diri nih. Jadi fasilitas yang dari perusahaan dicabut. Akhirnya? Ya akhirnya yang mau nggak mau harus bayar. Itu kan menghubungi bosnya melalui pendaftaran itu. Ya saya juga sama dijadikan pihak pendamping kayak yang dulu itu. Jadi pihak pemohon. Terus? Nah habis itu saya dibayar, suruh bayar itu kan transportasinya sama bosnya. Saya kan ditelepon yang bosnya di darat, katanya dihubungin sama dia. Kalau bapak ini kerja di sini, saya bosnya gitu. Kenapa dia mengundurkan diri padahal kan mau dinaikin jabatannya, katanya. Kan tadi dianya bilang di pendaftaran itu kan mau menikahi saya, mau pulang, katanya. Saya kan bilangnya begitu, ngejelasin ke bosnya. Kata dia, apa memang ada tawaran dari perusahaan lain bisa mengundurkan diri seperti itu? Kata saya kan nggak ada. Kan komunikasi sama bosnya seperti itu. Kata dia selama kerja di sini, dia kan menjelaskan gajinya segini gitu. Per bulannya katanya 4,8 kali 4 tahun 8 bulan, jadinya 2M 716. Nah, habis itu dia menjelaskan seperti itu, Miss. Terus katanya
kapan kalian mau menikah? Kata aku, ini baru rencana, belum tahu tanggal tahunnya itu kan belum tahu. Nantinya kalau menikah undang dia, katanya nanti apa dikasih hadiah umroh, kata dia. Kata bosnya ini yang di darat ini. Terus dia bilang hubungi bos dia yang di laut. Dia suruh apa ngomong sama pihak vendor, suruh bayar administrasinya karena kan ini mengundurkan diri jadi fasilitas yang dari perusahaan itu dicabut nih. Oke. Nah, habis itu Suaramu jauh Mbak, jangan pakai handfree bisa nggak? Biar keras suara. dia nggak pakai headset nih. Terus? Mungkin HP-nya rusak. Terus? Habis itu dia ngubungin pihak vendor kan menjelaskan kayak gini, kalau apa harus bayar biaya itu transportasi. Kalau speedboat itu bayarnya 12.800.000. Kalau apa? Kalau helikopter itu bayarnya 17 juta. Lah saya kan dari tadi kan juga udah bilang nggak punya uang kan ya Miss ya. Ininya kan berkatung-katung selama beberapa hari cari pinjaman ke sana ke sini, dia juga ikut nyariin pinjaman kan Miss. Jadinya saya baru dapat melunasin itu apa buat administrasinya itu 1 bulan lebih mungkin buat dia ke darat itu. Terus? Nah habis sampai di darat kan saya udah bayar itunya transportasinya. Habis itu besoknya kan dia ke bank untuk pencairan gaji Miss. Itu dipintain uang lagi Miss. Katanya buat bayar pajak 1%. Apa kalau gaji 500 juta ke atas itu kan harus bayar pajak katanya dia Miss. Sebesar 1%. Jadinya 2,7 itu 27 juta Miss. Nah dia juga nelpon bosnya yang di darat itu kan Miss minta bantuan. Saya kan udah bilang saya juga udah punya hutang kemana-mana kan Miss, terlilit hutang kayak gini. Terus dia bilang, bosnya bilang mau membantu tapi sebesar 12 juta kamu harus cari sendiri sisanya. Yang 15 juta itu. Nah, itu kan saya udah nggak punya uang lagi Miss. Itu saya nunggu gajian lagi lama. Itu juga saya nyari hutang kemana-mana Miss. Mana HP saya rusak lagi buat ngebetulin HP, dapat pinjaman dari bank itu Miss. Saya sekarang udah punya 3 bank Miss. Nah sekarang itu saya gajian buat dia semua itu yang waktu tanggal berapa terakhir saya kirim itu tanggal 4 Januari kayaknya. Tanggal semua sebesar ada kan bukti transfernya juga kan saya udah kirimin ke Miss Yuni. Totalnya untuk 2 laki-laki ini kamu habis berapa? Kurang lebih pakai 27 sama 26 itu 50 juta ke atas lah Miss. 50 juta. Oke. Pertanyaan saya, kamu sadar nggak kalau kamu ditipu? Saya tahu nih sayanya. Hah? Apa nurut aja. Bukan, kamu sadar nggak kalau kamu tuh ditipu? Ya, sekarang saya sadar kalau yang pertama itu salah Miss. Oke. Kamu taunya kalau itu penipu bagaimana? Kamu taunya kalau itu penipu bagaimana?
Ya setelah saya diblokir kan saya udah nggak ada kontak lagi, Miss, kan. Kamu oke. Diblokir semua. Karena kamu diblokir semua, jadi kamu ditinggalin oleh mereka. Oke. Pertanyaan saya, kamu tahu saya dari mana? Dari YouTube kadang lewat di beranda, Miss. Dari Facebook itu kadang lewat di beranda saya, Miss. Oke. Jadi awal-awalnya kamu nggak tahu Miss Yuni? Enggak, Miss. Setelah lihat konten-konten saya, kamu tahu bahwa kamu sedang ditipu. Iya, Miss. Jadi setelah lihat konten saya baru sadar bahwa kamu ditipu 2 kali oleh sindikat. Iya, Miss, bisa tolong saya nggak itu yang sekarang ini lokasinya di mana gitu? Iya nggak bisa Kan saya, karena saya harus minta tolong sama detektif. Kenapa saya bilang bahwa tidak semua saya bisa mengeceknya, sayang. Tidak semua saya meminta bantuan pada orang tertentu. Jadi kalau kasus ini diangkat seperti apa dan bagaimana, itu tidak semuanya bisa saya buka kerahasiaannya. Karena itulah saya selalu meminta kalian untuk berhati-hati. Jadi kamu dalam jangka waktu berapa lama kamu mendapatkan 2 cowok dan kehilangan 50 juta? Berapa lama? 4 bulan. Kehilangan uang 50 juta. Dengan laki-laki yang berbeda. Benar nggak? Iya, betul, Miss. Oke. Dan kenapa kamu masih percaya bahwa laki-laki itu mencintaimu, merengek-rengek padamu, bahwa mereka menginginkan kamu? Padahal kan mereka tidak pernah mencintaimu. Mereka seperti yang saya katakan, mungkin jika kamu melihat konten-konten saya, bahwa laki-laki yang ada di luar sana itu punya target. Dalam 1 hari itu mencari 100 perempuan. Dalam 1 minggu itu 100 perempuan. Jadi bukan cuma... Sekali. Kenapa? Banyak sekali. Betul. Termasuk kamu. Kamu TKW Ya. Taiwan kan? Kamu pekerja migran Taiwan kan? Betul. Ya. Karena target mereka adalah Singapura, Malaysia, Taiwan, Arab Saudi, Hong Kong, Korea, Jepang. Jadi dalam waktu 1 minggu mereka itu memegang 100 nomor. Jadi mereka tuh tidak takut. Mereka sudah ngomong sama saya. Bagaimanapun saya mengedukasi kalian, jika kalian tidak nonton konten saya, ya memang kalian akan dimakan oleh mereka. Bagaimana bisa mencari mereka? Ya, tentunya kita tidak ada, karena belum ada hukuman untuk scammer ini, Mbak. Belum ada undang-undang yang bisa membuat scammer ini jera. Belum ada hukuman yang membuat scammer ini berhenti untuk menipu orang. Belum ada hukumannya. Karena itu, saya pribadi merasa sangat kecewa jika hari ini Saman bercerita bahwa Saman kehilangan uang 50 juta dengan 2 laki-laki yang berbeda dalam jangka waktu 4 bulan. Ini sangat mengenaskan sekali. Bukan mudah untuk menangkap scammer, Mbak, karena mereka terorganisir, bukan cuma 1 orang. Mereka itu banyak orang, ada yang jadi polisi, ada yang jadi tentara, ada yang jadi pelayaran, ada yang jadi direkturnya, ada yang jadi pegawainya. Ada yang pura-pura menjadi oknum bea cukai, antara ada oknum yang pura-pura menjadi pejabat. Jadi mereka itu terorganisir. Mereka adalah scammer. Mereka itu duduk satu ruangan. Jadi nanti kalau ada yang telepon lagi, kamu akan dengarkan deh, pembicaraan mereka itu banyak sekali. Mereka itu di ruangan semuanya banyak sekali, Mbak. Ya mereka memang scammer. Bagaimana bisa menangkap mereka? Itu sangat sulit sekali. Apa yang saya bisa sampai lakukan adalah mengedukasi teman-teman yang lain agar jangan sampai tertipu. Karena seperti yang saya katakan, kalau kita keluar kerja di luar negeri zaman dahulu adalah perampoknya datang ke rumah. Tapi zaman sekarang perampoknya nggak perlu datang ke rumah, Mbak. Jadi perampoknya itu lewat telepon aja sudah bisa merampok semua uangmu dengan pura-pura menjadi pacarmu. Mereka nggak akan jatuh cinta sama kamu. Iya, Miss, yang sekarang ini katanya mau datang ke Taiwan, tapi belum ada ininya apa. Dan kamu percaya? Dan kamu percaya? Untuk pencairan gajinya itu di sini katanya, Miss. Karena harus ada tanda tangan saya itu. Dan kamu percaya?
Iya, sumpah-sumpah. Bukan, saya bertanya sama kamu percaya kalau uangnya itu akan dikasihkan kamu? Saya nggak tahu, dia bilangnya janji mau bayar hutang-hutang saya yang sudah Sebentar, saya hutang. sebentar, dengarkan saya bertanya. Kamu percaya bahwa dia akan mengembalikan uangnya? Saya tidak tahu, Miss. Berarti kamu masih punya harapan untuk dia bisa mengembalikan uangmu. Dari awal saya katakan bahwa dia adalah sindikat. Tapi kamu masih percaya bahwa dia akan mengembalikan uangmu? Dengar nggak? Iya, dengar, Miss. Saya nggak mengerti mana yang benar, mana yang enggak. Jadinya saya telepon Miss Yuni, mau minta pencerahannya, solusinya bagaimana gitu. Kan kamu bilang nih, bahwa kamu tahu itu adalah penipuan. Di konten saya itu banyak sekali penipuan scammer. Kamu bisa lihat YouTube saya, ada yang sampai 700 juta, ada yang 400 juta, ada yang 500 juta. Jadi bangun dari mimpi, itu adalah scammer. Kamu nggak akan bisa nyari lagi. Dan kamu sudah ditipu laki-laki 2 kali. Kira-kira nih, kalau ada laki-laki yang DM kamu masih percaya nggak? Enggak, Miss, sudah trauma saya, Miss. Kamu di Taiwan berapa lama? 1 tahun. 1 tahun sudah punya utang 50 juta. Emangnya kamu di Indonesia nggak punya suami? Saya udah cerai. Anakmu? Anak saya sudah besar sama mantan mertua saya, Miss. Kamu umur berapa? 38. Di umur 38. Harusnya kan kamu fokus, kamu di Taiwan baru 1 tahun. Bukannya malah kaya, malah miskin kamu. Bener nggak? Betul, betul kan. Sekarang ini jadikan pelajaran, kamu sudah ditipu laki-laki 2 kali dan jangan pernah percaya sama laki-laki di media sosial. Ya, terima kasih banyak, Miss. Dan jangan tamak ya sayang ya. Jangan serakah. Kalau ada orang mau ngasih kamu 2M itu hayalan. Hayalan. Ngerti? Bangun dari mimpi. Oke? Lebih berhati-hati lagi, kerja lebih semangat. Semoga kedepannya kamu lebih baik lagi. Salam sukses buat kamu dan keluargamu. Terima kasih sayang. Oke, bye-bye. Nggak ada solusinya, Miss. Apa solusinya? Udah bercinta. Scammer merajalela. Jadi sebenarnya ini sudah terjadi sangat lama sekali. Cuman tidak ada yang mengekspos, bahkan merasa sangat tabu saat ada orang lain yang menceritakan. Banyak orang yang menertawakannya, tapi ini adalah nyata. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang masih terpesona dengan Janoko Menek Kates ataupun Menek Gedang, silahkan Anda bermimpi, tapi jangan lupa uang kalian akan dibrodoli. Jadi sekali lagi, scammer ada di mana-mana, mereka macak sembarang-barang. Tapi kalau kalian tidak percaya dengan omongan saya, nggih monggo. Dan tolong sebarkan video-video saya tentang penipuan scammer ini pada teman-teman yang lain, agar teman-teman yang lain bisa lebih berhati-hati lagi. Jadi konten saya jika tidak baik, skip aja. Kalau ada yang baik, tolong di-sharekan pada teman-teman untuk menyelamatkan saudara-saudara kita dari ancaman para penipuan online. Jadi tetap semangat bekerja di luar negeri. Saya tidak berharap ada pepatah yang mengatakan berangkat kere mulai kere. Saya menginginkan kalian berangkat kere mulai jadi bos. Ya, jadi jangan sampai berangkat tidak punya utang, baru kerja di Taiwan 1 tahun, malah punya utang 50 juta. Ini sangat tidak logis bagi saya. Dan terima kasih, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia dan terima kasih. Bye-bye.